radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslim. Darah seorang muslim tidak halal untuk ditumpahkan. Ini sesuai dengan hadis yang kita baca dulu di awal-awal, bahwa seorang yang bersyahadat dengan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, itu sudah haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya untuk diganggu, ditumpahkan darahnya, diambil hartanya, dan dirusak kehormatannya. Tapi di sini sambungannya, ternyata ada yang halal, dan ini disebut dengan hak Islam. Walaupun dia sudah bersyahadat, kata Nabi, tidak halal, artinya haram, darah seorang muslim, kecuali kalau dia melakukan 3 pelanggaran. Jadinya halal kalau dia jatuh di sini. Tentunya kalau ditegakkan hukum Islam. Pertama, as-sayyibuz zani. Seorang yang sudah menikah berzina. Ini halal darahnya. Walaupun dia muslim, walaupun dia muslimah. Dia sudah masuk Islam. Tapi dia berzina setelah sudah menikah. Maka hukum Islam halal darahnya. Ini tentunya menggambarkan kepada kita besarnya dosa zina. Karena di samping dia melanggar hal yang diharamkan, ada hukum dunianya dalam hukum Islam. Jika dia sudah menikah, maka hukumnya halal dibunuh. Dikenal dengan istilah rajam. Ditanam, kemudian dilempar sampai mati. Tapi ada syaratnya, kalau dia sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya suami, tapi berzina. Adapun kalau belum menikah, hukumnya beda. Dia dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Diusir dari kampungnya. Itu kalau belum menikah. Ndak dirajam. Ndak dirajam, ndak dibunuh. Ini yang dibunuh ini adalah yang sudah menikah. Dikarenakan seorang yang sudah menikah ketika dia mau menunaikan syahwatnya tentunya sudah ada tempatnya. Tapi bersamaan dengan itu dia masih berzina. Ini menunjukkan bahwa yang seperti ini adalah orang yang tidak menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan pelanggaran, mencacati kehormatannya, sehingga halal darahnya. Dan ini tidak ada silang pendapat, bahkan di agama sebelum kita ini berlaku. Agama sebelum kita juga berlaku hukum rajam bagi yang berzina ketika dia sudah menikah. Ini yang pertama yang halal darahnya. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi. Yang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dibunuh. Untuk dibunuh. Ini yang disebut dengan istilah kisos. Yang disebut dengan istilah kisos. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan di dalam Al-Quran untuk melakukan kisos. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisos fil qatla
Al-hur bil hur wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian kisos dalam pembunuhan. Telah diwajibkan untuk melakukan kisos ketika terjadi pembunuhan. Laki-laki merdeka dibunuh kalau dia membunuh yang merdeka juga. Bahkan budak laki-laki dibunuh kalau dia membunuh budak laki-laki. Perempuan dibunuh kalau dia membunuh perempuan. Ini Allah Subhanahu wa taala yang sebutkan di dalam Al-Qur'an. Cuman dipersyaratkan harus dia sengaja. Kalau dia tidak sengaja, maka tidak berlaku hukum kisos. Karena yang berlaku ini hanya membunuh saudaranya muslim dengan sengaja. Adapun kalau ada kesalahan, ya, misalnya kata para ulama, dia lempar saudaranya dengan batu kecil. Biasanya tidak mati kalau dilempar pakai batu itu. Tapi ternyata dia lempar mati. Ini namanya tidak sengaja karena batu kecil. Iya, biasanya tidak sampai membunuhnya. Tapi qadarullah meninggal. Maka ini dihukumi tidak sengaja. Dia tidak dibunuh dengan hal tersebut. Iya. Sebaliknya, kalau ada orang menjatuhkan kepada orang lain batu besar, kalau itu dia jatuhkan pasti biasanya mati. Maka ini walaupun dia bilang tidak sengaja, tetap dihukumi sengaja. Karena ini batu membunuh. Ini dibunuh dengan hal tersebut. Dan ini tentunya tidak juga ada silang pendapat di kalangan kaum muslimin. Karena dalil jelas Quran, hadits yang sangat banyak. Yang ketiga, yang halal darahnya walaupun tadi sudah masuk Islam, wattariku lidinihi, al-mufariqu lil jamaah, yang meninggalkan agamanya, berpisah dengan jamaah kaum muslimin. Ini yang disebut dengan apa? Murtad. Hukum Islam, orang yang murtad itu dibunuh. Oleh orang yang murtad itu dibunuh. Kata Nabi SAW dalam hadits yang lain, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah. Bunuhlah. Ini yang disebut dengan hak Islam. Ini disebut dengan hak Islam. Berzina dibunuh, membunuh dibunuh, murtad dibunuh. Disebutkan ini sebagai hak Islam. Dan yang melakukannya adalah pemerintah, bukan orang per orang. Yang melakukannya adalah pemerintah. Iya, bukan orang per orang yang bisa melakukan apa yang ada di hadits ini. Karena kalau diperlakukan, ya, dibebaskan, semua orang bisa menegakkan seperti yang disebutkan tadi di hadits, maka ini yang akan terjadi adalah kerusakan lagi. Makanya di sini tidak dilakukan, ya, masing-masing oleh pihak yang mendapatkan apa yang disebutkan oleh Nabi tadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kandungannya semuanya disepakati dan jelas. Kita masuk di hadis berikutnya, hadis yang ke-15. Kata beliau al-hadithul khamis asyara, hadis yang ke-15, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis 3 bagian, kita akan ambil di malam hari ini bagian pertama saja. Karena panjang penjelasannya masing-masing dari bagian hadis ini. Kita terjemah dulu. Kata beliau dari Abu Hurairah.
radhiyallahu taala anhu beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa saja, ini kata para ulama lil umum, menunjukkan makna umum. Siapa saja, laki-laki, perempuan, tua, muda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia percaya kepada Allah dalam kehidupan ini, dan dia yakin akan ada hari kemudian, yang dia akan dikeluarkan dari kuburannya untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di hadapan Allah. Siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairon aw liyasmut. Hendaklah dia berucap ucapan yang baik atau dia diam. Dan yang kedua, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ini 3. Yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairon aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berucap dengan ucapan yang baik atau dia diam. Hadits ini di awal Nabi katakan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Ini pertama menunjukkan bahwa ucapan itu bagian dari keimanan. Ucapan kita ini itu bagian dari keimanan kita. Karena keimanan itu adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, kemudian beramal dengan anggota badan. Kalau ada orang hatinya baik, tapi tidak berucap, tidak berguna. Atau ada orang hatinya baik, terus dia berucap, tapi tidak ada amalannya, tidak ada juga gunanya. Harus itu 3. Yakini dengan hati, ucapkan dengan lisan. Amalkan dengan anggota badan. Karena berucap dengan lisan itu bagian dari keimanan. Bahkan dalam hadits riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, sanadnya dibicarakan dalam riwayat Imam Ahmad, tapi maknanya benar. Kata beliau, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbu. Tidaklah dikatakan benar imannya seorang sampai bagus hatinya. Karena harus dia punya keyakinan yang bagus. Orang munafik, dia berada di bagian bawah dari neraka disebabkan karena hatinya. Dia sholat, dia puasa. Tapi hatinya kafir. Makanya dia di neraka. Makanya kata Nabi SAW, tidak benar iman seorang sampai benar hatinya. Sampai baik keyakinannya. Terus kata beliau, wala yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak dianggap baik keyakinan di hatinya itu sampai baik lisannya. Sampai baik lisannya. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits riwayat Imam Ahmad tapi dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As, man somata naja. Ini bagian kedua tadi. Siapa yang diam, dialah yang selamat. Jadi kalau tidak bisa berkata baik, diam. Kalau tidak bisa kita berkata baik, maka kita diam. Karena selama kita diam, belum dicatat.
Kalau itu bernilai dosa belum dicatat. Kalau bernilai kebaikan sudah dicatat 1. Sehingga kalau kita ucapkan kebaikan tercatat 2. Tapi kalau dosa, kalau tidak mampu kita berucap baik, diam. Karena siapa yang diam kata Nabi, dialah yang selamat. Kenapa? Karena kadang seorang berbicara 1 kata tapi bisa melemparkan dirinya ke neraka sejauh timur dan barat. Kata Nabi dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Inna rajula la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnari ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Sungguh seorang dia berbicara dengan 1 kata, dia berucap dengan 1 kata, 1 ucapan. Tapi dia tidak perjelas ini ucapan baik atau tidak. Maka dia akan tergelincir ke dalam neraka lebih jauh daripada timur dan barat. Kita bisa bayangkan timur barat, tempat terbit matahari dan tempat terbenamnya. Itu sangat jauh. Iya, sangat jauh. 1 kalimat bisa membuat kita tergelincir sejauh itu. Demikian pula, bahkan lebih dari itu, apa yang dikatakan oleh Nabi dalam hadits riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan yang lainnya dari Abu Hurairah juga, beliau berkata dengan semakna dengan tadi, cuman bukan timur dan barat, jauhnya. Kata Nabi, inna rajula la yatakallam bil kalimah la yara biha ba'san. Sesungguhnya ada seorang berbicara dengan sebuah kalimat, sebuah ucapan, dianggap itu hal sepele. Hal yang tidak dikatakan besar menurutnya. Tapi kata Nabi, yahwi biha sab'ina qarifan finnar. Dia tergelincir jatuh ke neraka sebab itu sab'ina qarifan, 70 tahun lamanya. Jadi jatuhnya 70 tahun lamanya karena neraka itu jauh. Bayangkan batu dijatuhkan dari dia dicipta, itu baru sampai ke dasarnya waktu Nabi kita diutus. Nabi kita diutus, ya sekarang 1444. Berarti tinggal tambah 13 tahun. Karena ini tanggal ini, tahun ini, berdasarkan hijrahnya Nabi. Berpindahnya dari Makkah ke Madinah. Sebelum ke Madinah, Nabi berdakwah diangkat menjadi Nabi 13 tahun. Berarti sekarang kan 1444 tambah 13 tahun. Berarti 57. Waktu itu Nabi dengar suara batu. Nabi bilang ini batu yang dijatuhkan di mulutnya neraka baru sekarang sampai. Jauh. Makanya jangan heran di sini. Dia berucap dengan kalimat yang dia tidak anggap itu kalimat yang besar atau dia malah menganggap itu sepele sekali. Tapi membuatnya jatuh ke neraka sejauh 70 tahun lamanya. Ini bahayanya ucapan. Bahaya ucapan. Tapi sebaliknya, kalau kita berucap yang baik, kita akan tinggi. Kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan diangkatnya derajat kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari, inna rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah. Sesungguhnya seorang dia berbicara dengan sebuah kalimat, tapi kalimat itu merupakan kalimat yang diridhoi oleh Allah. Allah cinta ucapan yang diucapkan. Seperti misalnya yang beliau katakan dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari, kalimatan khafifatan fil lisan, thaqilatan fil mizan. Ada 2 kata ringan di ucapan tapi berat di timbangan. Habibatan ila rahman, tapi dicintai oleh Allah. Diridhoi dan dicintai oleh Allah, yaitu subhanallahil azim, subhanallahi
wa bihamdi. Ini kan kalimat pendek. Dan kalau orang berucap dengannya, dia adalah merupakan hal yang diridhoi oleh Allah. La yulki laha balan. Dia bahkan ucapkan kalimat itu tidak terlalu perhatian terhadapnya. Tapi diridhoi oleh Allah. Apa yang terjadi? Yarfa'uhullahu biha darajat. Allah angkat dengannya derajatnya. Kalimat pendek, kalimat yang mudah diucapkan, tapi itu disenangi oleh Allah, diridhoi oleh Allah, maka ditinggikan derajatnya. Bahkan siapa yang menjamin lisannya, itu dijamin surga. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa yang menjamin kepadaku apa yang diantara dua bibirnya, yaitu lisannya, dan apa yang diantara dua kakinya, yaitu kemaluannya. Siapa yang menjamin dua ini? Lisan tidak berucap kecuali yang baik. Kalau tidak bisa baik, maka dia diam. Siapa yang menjamin lisannya untuk tidak berucap kecuali yang baik? Saya jamin untuknya surga. Jadi yang menjaminnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tentunya pahala dan ganjaran besar bagi orang yang mampu menjaga lisannya. Bagi orang yang mampu menjaga lisannya. Dan ancaman besar bagi orang yang sembarang dan tidak menjaga lisannya. Tidak menjaga lisannya. Perlu kita ketahui bahwa apapun yang kita ucapkan itu dicatat, ditulis. Makanya itu yang menjadikan tadi sampai seperti itu bahayanya dan sampai seperti itu pahalanya. Karena semua yang kita ucapkan itu ditulis. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah insan seorang melafadzkan sebuah ucapan kecuali di sisinya ada raqib dan atid. Ada yang mencatat yang baiknya dan ada yang mencatat yang buruknya. Kata para ulama, annalladzi an yaminihi yaktubul hasanat. Yang di kanannya akan mencatat yang baik dari ucapannya. Walladzi an shimalihi yaktubus sayyi'at. Sementara yang kirinya akan mencatat ucapannya yang buruk. Maka ini tentunya membuat kita berhati-hati dari berucap. Dan ingat juga apa yang Nabi SAW katakan, kalamu bani Adam alaihi lalahu. Ucapan ibnu Adam itu akan membuatnya binasa. Bisa saja tidak akan bisa menyelamatkannya. Gara-gara ucapannya dia binasa, tidak selamat. Illal amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar wa zikrullah. Kecuali yang selalu mengajak kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, dan selalu berzikir kepada Allah. Dan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang selamat dan yang beruntung. Orang yang menjaga lisannya, yang dia basahi lisannya untuk mengajak orang kepada kebaikan, atau melarang orang dari kemungkaran, atau dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan potongan hadis yang pertama ini. Adapun yang kedua tentang memuliakan tetangga, memuliakan tamu, ketiga, insya Allah kita ambil di pertemuan akan datang karena tidak akan selesai kalau kita membacanya di malam hari ini. Kita cukupkan, kita masuk di tanya jawab. Apa boleh untuk menggadaikan emas di Pegadaian, Ustaz? Iya. Menggadaikan barang, kita pinjam, terus kita kasih barang kita sebagai jaminan, emas, perak, ataupun yang lainnya, boleh. Dibolehkan. Nabi menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Itu menunjukkan dibolehkan menggadaikan. Dengan syarat tidak ada syarat-syarat riba di dalam penggadaian itu. Tidak ada syarat ribanya. Jika ada syarat ribanya, maka itu tentunya hal yang diharamkan. Dan kita maklumi riba. Syarat riba itu maksudnya kita gadaikan barang itu jaminan, tapi diambil manfaat di belakangnya. Diambil manfaat di belakangnya. Misal gara-gara kita gadaikan, akhirnya setiap bulan dia bayar uangnya. Dibayar uangnya dan melebihi nanti dengan pinjamannya. Melebihi yang dia pinjam. Itu namanya diambil manfaat. Di antaranya. Itu kalau emas, demikian perak. Kalau sawah misalnya, ada orang gadaikan sawahnya, terus kita pakai sawahnya. Itu namanya manfaat dari pegadaian. Nah, ketika ada manfaatnya, maka itu riba. Namanya riba qard, riba yang muncul dari utang piutang. Dari pinjam meminjam. Tentunya kita sudah pahami bagaimana dosanya riba dan apa hukumnya riba. Jelas di Quran, karena masalah riba itu masalah yang dimaklumi, ditahu secara darurat oleh manusia. Oleh manusia. Tidak ada yang tidak tahu hukum riba. Karena jelasnya Quran dan hadis serta kesepakatan kaum muslimin dalam hal tersebut. Apakah termasuk ghibah kalau bercerita tentang orang lain pada suami, istri atau pasangan? Kalau dia tidak suka diceritakan, ghibah. Karena definisi ghibah itu kata Nabi SAW, dzikruka akhaka fima yakrah. Kamu menyebut saudaramu yang dia tidak suka, itu disebutkan. Ya, ketika itu dia tidak suka, maka masuk ghibah. Kalau itu dia tidak suka, maka akan masuk dalam masalah dan hukum ghibah. Saya punya usaha pakaian, Ustadz. Dan ada teman yang menawarkan untuk investasikan uang di usaha saya ini. Tapi uangnya itu dari hasil menggadaikan emasnya di Pegadaian. Dan ada ribanya. Hukumnya itu bagaimana, Ustadz? Hukumnya yang dia pinjamkan ke kita, ya, hasilnya kalau kita ambil ya halal, tapi dia salah mendapatkan uang untuk usaha itu. Dia berdosa. Dia berdosa. Kalau kita tidak menerimanya, hasil kerjasama tersebut, karena kita tahu bahwa itu uang dari riba, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Supaya kita menahan dia dan dia sadar bahwa uang riba itu tidak dipakai. Tidak dipakai untuk usaha karena tidak berkah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat." Allah menghilangkan berkahnya ya dari usaha riba dan menyuburkan
sedekah. Menyuburkan sedekah. Ya, kalau kita tidak menerimanya, ketika kita sudah tahu hal tersebut, itu lebih bagus. Lebih bagus. Kalau kita sudah terlanjur, baru kita tahu, halal untuk kita sebelumnya. Tinggal sekarang diperbaiki dan dinasehati temannya untuk tidak melakukan hal tersebut. Apa Ustaz, bagaimanakah tata cara akikah yang benar sesuai sunnah? Ya, disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW, man wulida lahu walad wa ahabba ayansak fal yansak lil gulam syatan walil jariyah syah yudbah anhu yawma sabi'ihi wa yuhlak wa yusamma. Itu saja yang disebutkan oleh Nabi SAW. Siapa yang dilahirkan untuknya anak, maka ketika dia ingin mengakikakannya, maka dia potong kambing untuk laki-laki 2, untuk perempuan 1. Dia potong hari ke-7, itu sunnahnya. Dia potong hari ke-7. Nanti acaranya terserah, mau di hari ke-7 atau nanti di hari lain. Yang penting potongnya hari ke-7. Diberi nama anaknya, diresmikan namanya di hari ke-7. Saat dipotong kambingnya itu, kemudian dicukur rambutnya, dicukur botak, dan ditimbang. Disedekahkan nilainya. Disedekahkan nilainya. Itu yang sunnah. Itu yang sunnah. Tidak ada tambahan-tambahan lain. Tidak ada baca berjanji. Tidak ada. Tidak ada salawat atas Nabi SAW. Tidak ada. Itu saja yang disunnahkan. Langsung Nabi SAW yang katakan seperti itu. Sini ada pertanyaan lagi. Afan Ustadz izin bertanya, apakah boleh berdoa dalam keadaan sujud menggunakan bahasa Indonesia dan caranya dilafadzkan atau dibaca dalam hati? Pertama, doa dalam solat dan bahkan seluruh bacaan solat dari takbir sampai salam itu harus dilafadzkan. Misalnya diucapkan dengan lisan, paling sedikit dia terdengarkan dirinya. Bergerak lisannya. Tidak sah di dalam hati ketika bacaan-bacaan solat kita baca. Siapa yang bacaan-bacaan solatnya dari takbiratul ihram, al-fatihah, dan seterusnya dia baca dalam hati, tidak sah solat. Itu tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat akan tidak sahnya solat orang yang baca dalam hati. Jadi semuanya harus dilafadzkan. Paling sedikit dia gerakan lisannya, lidahnya. Nah, ini masalah pertama. Masalah kedua, berdoa dengan bahasa Indonesia dalam solat. Kata Nabi SAW, inna hadhihi sholah. Ini hadits Nabi ucapkan karena ada kejadian. Sebentar saya sebutkan. Kata beliau, inna hadhihi sholah la tasluhu li kalamin nas. Innama huwa li dzikrillahi wa qiraatil Qur'an. Sungguh solat itu tidak cocok untuk pembicaraan manusia. Solat itu untuk zikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Ini hadis diucapkan oleh Nabi. Jadi ada sahabat yang bersin. Dia bersin. Dia ucapkan, karena belum tahu hukumnya. Dia ucapkan Alhamdulillah. Ya namanya kalau yang bersin ucapkan Alhamdulillah. Yang lain dia ucapkan apa? Yarhamukallah. Jadi dia berisyarat untuk supaya teman-teman di sampingnya mengucapkan apa? Yarhamukallah. Tapi tidak ada yang ucapkan. Sampai terjadi keributan di situ. Kenapa tidak ada yang bilang yarhamukallah? Karena Nabi katakan tadi. Jadi mengucapkan Alhamdulillah saat bersin saja tidak boleh dalam sholat. Demikian pula menjawabnya dengan yarhamukallah tidak boleh. Padahal bahasa Arab. Dan itu doa. Dan itu doa. Dari situ kita kalau dalam sholat
tidak berdoa dengan bahasa kita. Karena itu ucapannya kita. Ucapannya kita. Nah, itu yang diambil pendalilan di situ. Kita kalau mau berdoa dengan bahasa Indonesia, doa di tempat lain. Dan jangan bersedih. Sebagian orang kadang bersedih kalau bilang jangan berdoa pakai bahasa Indonesia itu. Kan banyak tempat mustajabah yang lain. Bukan hanya, jangan dipaksakan di sholat. Kan ada doa yang mustajabah antara adzan dan qomat. Ada doa yang mustajabah sepertiga malam terakhir. Ada doa yang mustajabah kalau hujan turun. Ada doa yang mustajabah sore Jumat. Ada doa yang mustajabah ketika safar. Kan banyak tempat kalau kita mau berdoa dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Iya. Makanya Nabi SAW ketika ditanya oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, alimni du'aan adu ubiha fis shalah. Ini Abu Bakar ini, dia bahasa Arab, tapi tidak doa sembarang dalam sholat. Kan ini masalah harus diajarkan. Jadi dia berkata, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya doa yang saya bisa baca di sholat. Iya. Maka Nabi ajarkan kepadanya, bacalah ya doa Allahumma inni. Apa doanya? Apa doanya, siapa tahu? Hah? Enggak, bukan itu. Kalau Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, enggak, bukan itu. Kalau itu umum, ada doa yang diajarkan kepada Abu Bakar khusus. Dan itu menunjukkan bahwa doanya harus diajarkan. Siapa yang ingat? Baik, itu doanya. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran la yaghfirud dzunuba illa an faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi Nabi ajarkan doa kepadanya, padahal Abu Bakar sudah bahasa Arab. Jadi Nabi katakan, doalah, bacalah. Ya Allah, saya telah menzalimi diriku dengan melakukan dosa yang banyak. Ampunilah saya, bahwa tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Rahmatilah saya, sungguhnya Engkau maha merahmati dan maha mengampuni. Nah, ini yang menunjukkan bahwa doa yang kalau dalam sholat, itu yang diajarkan. Itu yang diajarkan. Itu dalam sholat. Atau doa yang juga yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'adz ibn Jabal. Ini juga bagus doanya. Iya. Yaitu Nabi berkata kepada Mu'adz, ya Mu'adz, inni uhibbuk. Wahai Mu'adz, saya mencintaimu. Iya. Dan Nabi katakan kepadanya, la tada'anna dubura kulli solatin antakun. Jangan pernah kamu meninggalkan di setiap solatmu, di penghujung solatmu sebelum salam, untuk berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ampunilah saya, bantulah saya dalam berzikir kepadamu, mensyukurimu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Ini diajarkan kalau dalam sholat. Iya, dalam sholat. Ini yang disebutkan. Wallahu alam. Bagaimana hukumnya mengaktifkan ojek online bagi driver di masjid? Iya. Kita mau duduk di masjid atau mau ojek? Iya. Kalau kita mau di masjid, ya jangan diaktifkan supaya kita tidak sibuk. Supaya kita tidak sibuk. Kalau kita mau ojek ya di luar saja. Jangan di masjid. Kalau itu terkait dengan jual beli kan memang tidak boleh kalau di masjid. Memang kalau itu terkait dengan jual beli tidak boleh di masjid. Nabi doakan tidak beruntung orang yang melakukan jual beli di masjid. Kalau yang diinginkan diaktifkan jual beli tidak boleh. Saya bekerja di salah satu
Instansi yang dimana diharamkan kerja di sana. Boy, Masya Allah. Saya berniat resik. Tapi qadarullah saya dipersulit untuk prosesnya. Bisakah saya keluar atau tidak masuk kantor melalui tanpa melalui proses yang seharusnya? Nah, ini hubungan kita dengan kantor. Tanya ketuanya. Masa saya ditanya? Salah tempat kita. Kalau masalahnya dengan kepala kantor kita, harusnya dengan kepala kantornya. Bilang, Pak, boleh nggak saya tidak masuk? Kalau dia bilang, silakan. Alhamdulillah. Kalau dia bilang, jangan, kamu harus kerja di sini. Yaitu bersabar saja sampai dapat kemudahan. Sampai dapat kemudahan nanti untuk keluar. Kalau bisa pindah dari tempat yang kita tahu tadi haram, ya walaupun kita tidak punya kedudukan di tempat lain, itu lebih bagus. Itu lebih bagus kalau kita sudah memang PNS di situ, cuman masuk di situ, dimasukkan. Kalau bisa kita pindah, maka lebih bagus. Ya lebih bagus daripada kita keluar. Daripada kita keluar. Karena tidak semua orang bisa jadi penjual ikan, tukang kayu, tukang batu. Tidak semua orang. Makanya kalau kita bisa pindah dari tempat itu tanpa keluar, itu lebih baik untuk kita. Lebih baik untuk kita. Dan kalau kita memang jujur ingin meninggalkan yang haram, seperti yang kita katakan, mau mendapatkan yang halal, insya Allah akan dibukakan jalan keluarnya. Itu jaminan dari Allah. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia jujur, jalankan perintah, tinggalkan larangan. Ingin meninggalkan larangan yang haram, maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dan Allah akan permudah. Walaupun kita dipersulit, kalau kita memang bertakwa jujur, pasti dipermudah. Ayatnya juga ada, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan semua urusannya itu mudah. Jadi apapun yang akan kita hadapi, kalau memang kita jujur, karena ketakwaan dari Allah, kepada Allah, maka pasti kita dipermudah. Itu, wallahu alam. Habis? Belum? Sudah? Insya Allah, tumben saya tidak ditegur. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.